sini saya akan membahas tentang teori ekologi. Teori ekologi diperkenalkan oleh Yuri Braunfebener, seorang ahli psikologi dari Cornell University, Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk karakter dari individu tersebut. Satu hal terpenting dari teori ekologi Braunfebener bahwa pengkajian perkembangan anak dari subsistem manapun harus berpusat dari anak. Artinya pengalaman anak itulah yang menjadi penggerak utama bagi perkembangan karakter dan habitnya di kemudian hari. Braunfebener membagi subsistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan karakter anak ada 5. Yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi oleh anak, di mana anak itu hidup dan bertemu dan serta berinteraksi secara langsung. Lingkungan ini umumnya berada di rumah, sekolah, tempat pendidikan anak, teman sebaya, dan lingkungan lain yang terpenting anak tersebut mengalami interaksi secara langsung. Dalam mikrosistem terjadi interaksi secara langsung dengan agen-agen sosial. Individu tidak bersifat pasif di sini tetapi bersifat aktif sehingga membangun setting dalam lingkungan ini. Bagaimana cara orang-orang dalam lingkungan tersebut berinteraksi dengan anak akan mempengaruhi bagaimana anak itu tumbuh. Pengaruh mikrosistem terhadap tumbuh kembang anak berupa teori ekologi dalam psikologi perkembangan bisa dilihat juga dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua seperti pola otoriter, pola otoritatif, dan pola permisif. Untuk subsistem yang kedua ada mesosistem. Mesosistem itu terbentuk dari mikrosistem. Contohnya, lingkungan keluarga dengan sekolah, lingkungan sekolah dengan teman sebaya dengan rumah. Bermain dengan teman sebaya yang relasinya baik. Subsistem yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem merupakan sistem sosial yang lebih besar, tetapi di sini anak tidak terlibat secara langsung, tetapi memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan kata lain, tercipta oleh 2 atau lebih setting lingkungan, tetapi salah satunya anak tidak terlibat secara langsung, namun mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Subsistem yang keempat ada makrosistem. Makrosistem merupakan lapisan terluar dari lingkungan anak, lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak. Subsistem dari makrosistem terdiri atas ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai masyarakat secara umum. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam makrosistem akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi di semua lapisan. Contohnya, anak-anak yang berada di daerah perang tentunya mengalami perbedaan perkembangan dengan anak-anak yang hidup di lingkungan yang damai. Subsistem yang terakhir, yang kelima itu ada kronosistem. Kronosistem mencangkup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku dari anak tersebut. Contohnya perkembangan internet dan juga gadget sekarang ini yang diterima secara baik oleh peserta didik guna berdasarkan uraian tersebut kita bisa mengetahui betapa kompleksnya faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi karakter dan juga habit dari anak tersebut. Namun, perkembangan dan karakter seorang anak dalam usia dini itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan mikrosistem. Bagaimana anak itu akan ke arah positif dan negatif ditentukan oleh lingkungan mikrosistem tersebut. Baik, saya Afifah Gaisani Filza akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosiologi. Nah, jadi teori pertukaran sosiologi adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukarkan objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata. Nah, menurut Omans, dalam Richter 1985 terdapat 5 prinsip dalam pertukaran sosial. Nah, dalam pertukaran sosial itu ada 5 prinsip. Yang pertama, itu jika proses pada suatu stimulus mampu mendatangkan keuntungan, maka respon tersebut itu cenderung diulang terhadap stimulus yang sama. Nah, yang kedua itu jika makin sering seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang, maka makin sering juga tingkah laku tersebut akan diulang. Nah, yang ketiga, makin bernilai suatu keuntungan yang diperoleh dari tingkah lakunya, maka makin sering juga pengulangan terhadap tingkah laku tersebut. Nah, yang keempat itu makin sering seorang menerima ganjaran atas tindakannya dari orang lain, maka makin berkurang juga
nilai dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang kelima, makin dirugikan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, maka makin besar juga kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosinya. Nah, jadi pada intinya itu teori pertukaran sosial itu menjelaskan tentang keberadaan dan ketahanan kelompok sosial, termasuk dalam keluarga, itu melalui bantuan dari individu kelompoknya. Nah, kemudian ada contoh teori pertukaran sosial. Nah, di mana di dalam kehidupan kuliah biasanya kita kan tidak asing dengan istilah geng. Nah, misalnya contoh aja ada geng itu namanya bukan Setgel. Nah, dia beranggotakan si A. Nah, si A itu orangnya tuh kaya. Nah, kemudian ada si B. Si B itu berjiwa intelektual. Nah, dan yang si C itu memiliki kehidupan yang biasa saja. Namun dia tuh saling sigap saat si A dan si B membutuhkannya. Nah, meski dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap solid dalam hubungan persahabatan tersebut. Mengapa? Karena biaya yang masing-masing telah dikeluarkan oleh setiap orang, setiap mereka itu terbalaskan dengan imbalan dari teman-temannya sendiri. Contohnya itu si A itu memiliki kesulitan saat mengerjakan tugas kuliah. Nah, kemudian karena si B memiliki intelektual yang tinggi, maka si A itu meminta si B untuk membantu untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian sebagai rewards-nya si A bisa saja memberinya uang atau mengajaknya makan. Nah, dengan pertukaran antar tugas tersebut, maka itu termasuk dengan teori pertukaran sosial. Begitu. Teori feminisme. Feminisme sebagai sistem gagasan sebagai kerangka kerja dan studi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Secara panjang sebagai cerminan dari tanggung jawab tentang bagaimana mewujudkan keadilan bagi umat manusia menjadi nyata. Feminisme menyulut kesadaran Muslim tentang realitas ketidaksetaraan gender. Kesadaran ini mengarah pada pemahaman bahwa pengasingan ketidakseimbangan gender dimulai dengan perbedaan makna teks-teks agama dengan realitas historisitas. Perpaduan antara teori feminis sebagai bagian dari teori modern dan studi Islam menawarkan solusi masalah kemanusiaan melalui keseimbangan penilaian pada wanita dan pria, menemukan nilai-nilai Islam yang relevan dalam pengarusutamaan gender, memiliki dampak positif pada keadilan sosial, mengembangkan studi Islam sebagai cara menemukan nilai esoteris yang mendasari kehidupan dan dalam kerangka transformasi sosial keagamaan, menegaskan bahwa Islam tidak hanya membahas masalah klasik dan teologis fikih, tapi juga mengilhami umat manusia untuk menghakimi dan memperlakukan sama manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat, sehingga wajar untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Pendekatan feminis dalam studi agama merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya. Feminis religius berkeyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya. Sebagaimana agama feminisme memberikan perhatian pada makna, identitas, dan totalitas manusia pada tingkat yang paling dalam, didasarkan pada banyak pandangan interdisipliner baik dari antropologi, teologi, sosiologi maupun filsafat. Tujuannya feminis adalah mengidentifikasi jauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis
dan pandangan keagamaan terhadap kedirian dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Afdaluddin Alamin, NIM 1902016010. Di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang teori gender. Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan status tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari pembentukan konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari suatu generasi berikutnya. Dengan demikian, gender adalah hasil kesepakatan antara manusia yang bersifat kodrati. Teori gender teori yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Perbedaan ini tampak berawal dari adanya beberapa faktor biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang berbeda secara jasmani dan laki-laki. Perempuan mengalami haid, dapat mengandung, melahirkan, serta menyusui. Hal tersebut melahirkan mitos di masyarakat bahwa perempuan berhubungan dengan kodrat sebagai ibu. Menurut sains, perbedaan ini timbul karena faktor gender diciptakan oleh laki-laki dan dikembangkan berdasarkan norma dan sudut pandang laki-laki yang terkadang salah menginterpretasikan perempuan sehingga menimbulkan diskriminasi atau kerugian di pihak perempuan. Menurut Kacobi, perbedaan perilaku perempuan dan laki-laki sebenarnya timbul bukan karena faktor bawaan yang dibawa sejak lahir, tetapi terbentuk lebih dibedakan karena sosial budaya masyarakat di mana terdapat perbedaan perilaku yang diterima perempuan dan laki-laki sejak awal masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak. Perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki-laki tidak akan menyebabkan perbedaan tingkah laku dan kepribadian. Apabila anak perempuan dan laki-laki sejak awal masa perkembangan mendapat perilaku yang sama, di samping faktor biologis, bentuk tatanan sosial masyarakat yang pada umumnya patriarkal juga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat merugikan kedudukan perempuan. Sekian dari saya. Terima kasih.